Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4D yang beranggotakan Hanifah Aina Rizky Maslika, Hasna Arifi Zulafa, Ibnu Ramadan, Iis Marfuah, dan Jasmine Jadida Juang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembangunan politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Di sini kami akan menganalisis dan menjelaskan mengenai praktek pendidikan politik. Sebelumnya, apa sih pendidikan politik itu? Pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang mana dilakukannya dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah demokrasi Pancasila. Lalu, apa sih tujuan dari pendidikan politik itu? Tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat. Artinya bahwa pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunannya. Siapa penyelenggara pendidikan politik itu? Sarana pendidikan politik menurut Ruslani yaitu lembaga-lembaga pendidikan politik yang terdiri dari lembaga formal dan informal, keluarga, sekolah, partai-partai politik, dan pressure group, media massa dengan segala jenisnya merupakan sarana-sarana pendidikan politik yang paling esensial. Lalu, lembaga manakah yang berhak atau pantas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Tentu banyak orang akan berpikir dan mengatakan yang paling berhak adalah partai politik. Partai politik memang memiliki kewajiban moral dan juga tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Alasannya adalah partai politik merupakan pilar penyangga demokrasi. Dalam hal ini, partai politik sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain partai politik, lembaga-lembaga formal pemerintah seperti sekolah dan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan negara. Peran media massa dan lembaga atau asosiasi dalam masyarakat tidak kalah penting untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengambil bagian berdemokrasi secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam video ini, kami akan memberikan contoh praktik pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu partai politik. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik pada umumnya berupa kegiatan kampanye dan kaderisasi. Kaderisasi berbeda dengan kampanye karena dalam kaderisasi ini diikuti oleh orang-orang yang menjadi anggota dari suatu partai politik. Kaderisasi ini di organisasi manapun merupakan urat nadi dan sebuah organisasi. Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak menjadi pemimpin yang mampu membangun peranan dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Tujuan diadakannya kaderisasi ini adalah agar semua anggota partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena kader-kader partai inilah yang nantinya akan menjalankan tugas-tugas badan negara. Jadi, kalau kader tidak mempunyai wawasan yang luas, maka partai politik ini akan gagal mengendalikan negara. Karena itu, partai harus mempunyai kader-kader intelektual yang mempunyai wawasan yang cukup luas, baik nasional maupun internasional. Dalam kaderisasi ini, partai politik berusaha menanamkan nilai-nilai dasar, tujuan, dan program partai yang bersangkutan, di samping ilmu-ilmu yang menunjang terhadap kekuatan partai.
kami menganalisis praktek pendidikan politik oleh Parpol yang berjudul DPC PDIP Sidoarjo Sosialisasi Pendidikan Politik tahun 2021 di Desa Semambung. DPC PDIP Sidoarjo melakukan sosialisasi pada Minggu tanggal 28 November 2021 jam 7 malam waktu Indonesia Barat yang bertempat di Gedung Serbaguna Surokromo RT 6 RW 4 Desa Semambung Kecamatan Gedangan. Agen dari sosialisasi tersebut yaitu DPC PDIP Sidoarjo, di mana yang menjadi target sasaran dari adanya sosialisasi tersebut yaitu ketua dan pengurus PAC, kemudian sekretaris dan bendahara pengurus ranting, serta masyarakat atau pihak yang diharapkan kompetitif bersaing dalam pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Materi yang dipaparkan selama sosialisasi berlangsung yaitu wawasan kebangsaan atau pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta materi lain yang berkaitan dengan kepartaian. Modus yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut bertujuan untuk membekali para kader dan anggota guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada event-event pemilu. Kemudian mendidik masyarakat untuk melek politik, khususnya pilar-pilar berbangsa dan bernegara, serta agar terbentuk dan terwujudnya silaturahmi dengan muatan-muatan politik yang pedomani. Kelebihan dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DPC PDIP Sidoarjo yaitu DPC PDIP Sidoarjo sudah melakukan kewajibannya sebagai kader dan sebagai warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui sosialisasi. Kemudian organisasi partai politik ini sudah menyesuaikan, menjaga, dan mendukung kebijakan negara dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan partai politik. Serta DPC PDIP berjuang mengingatkan agar tidak ada penggunaan politik identitas dalam event-event kepemiluan. Kemudian kelemahannya yaitu pendidikan politik yang dilaksanakan hanya berfokus pada pengurus partainya saja, belum mengarah ke masyarakat luas. Kemudian pelaksanaan pendidikan politik menggunakan biaya besar. Setelah adanya sosialisasi tersebut, terdapat solusi atau saran yang nantinya berguna untuk acuan kegiatan selanjutnya. Yang pertama yaitu, partai politik sebaiknya melakukan pendidikan politik di luar dari lingkup partai. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya kader saja yang diberikan pendidikan politik, akan tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan hal yang sama. Sehingga pendidikan politik ini dapat membekali masyarakat untuk mengerti bagaimana kehidupan berpolitik yang baik. Yang kedua yaitu, ketika parpol melakukan kampanye, maka kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, karena tujuan dari kampanye sendiri yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua yang telah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.